Nah, ini melatih Mingmen ini ya toh. Nah, punggung kura-kura begitu ya toh. Jadi Baik. nanti ada berbagai macam narasinya di sini ya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari ya toh. Sehingga ya bisa belajar mindfulness ya toh. Ya. Nah, ini seperti pohon yang liu ditiup angin ya toh. Ya, ya. Nah, begitu ya toh. Nah, saya berlatih di rumah tidak usah apa meja-meja digeser-geser mau menunjukkan bahwa yuk apa ini memang latihan dari rumah ya toh. Yuk, kalau hanya punya rumah RSS pun masih bisa berlatih tai chi itu ya. Ya, ini pohon yang liu ya toh. Nah, setelah itu ini memutar bola ya toh dengan posisi eh, apa kakinya dipindah-pindah ya toh. Ini supaya itu tidak terhindar nanti dari penyakit saraf kejepit itu yang disebut HNP itu ya toh. Ya, kalau yuk sampai kena itu operasinya sudah mahal, resiko lumpuhnya juga ada kan ya toh. Jadi karena itu saya nggak ngerti Tai Chi ini ilmu yang memang untuk zaman now toh. Nah, ini dikasih narasi bahwa Anda ini seperti pohon bambu yang ditarik ke bawah, setelah itu dilepas, dia melenting ke atas, toh? Benar nggak? Terus terus masuk lagi dalam, putar, keluar, ya. Nah, dikasih narasi going out, ya, coming home, gitu. Nah, ini itu, ya. Nanti bisa dilihat di YouTube saya Yusuf Sutanto Tai Chi. Nanti ada yang lebih lengkap, gitu. Ini saya rasa cukup memberi gambaran ini. Kita sediakan kesempatan untuk bertanya pada peserta Pak Dio, ya toh? Baik, Ya. Hmm. Silakan yang baik, ingin baik. bertanya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita persilakan. Sudah ada Bapak Sony Winata. Hmm. Silakan mengajukan pertanyaannya, Pak Sony. Mungkin bisa di-unmute dulu ya, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Saya ingin bertanya, Pak Yusuf. Hmm. Kebetulan juga saya pernah mempelajari Qigong sekian Hmm. belas tahun yang lalu. Cuma Hmm. di tingkat yang sangat dasar sekali. Tapi Hmm. terus terang saya secara logika saya nggak masuk gitu. Nah, Hmm. karena banyak hal-hal yang agak aneh. Hmm. Lalu kebetulan saya harus tinggalkan karena lanjut kuliah. Nah, Hmm. kebetulan selanjutnya ketika di kampus saya tuh ada kursus Reiki kebetulan di Hmm. situ. Iya. Ki, Ki juga Hmm. Ci saya pikir. Iya, iya, Tambah Mas, saya tepat. ya Hmm. Reiki Usui saat itu saya di Boston. Nah, Hmm. ketika saya gali tambah dalam, akhirnya saya menjadi confused gitu. Jadi Hmm. sebenarnya Ki atau Ci itu datangnya dari mana? Apakah internal atau eksternal? Kalau saya Hmm. lihat sih, kalau saya gali terus itu eksternal, sesuatu yang kita serap gitu. Mohon Hmm. penjelasan karena dari tadi Pak Yusuf belum menjelaskan tentang Ci-nya, hanya geraknya. Ya. Ya, Hmm. terima kasih Oke. banyak sebelumnya. Nah, Pak Badio bisa gambar slide yang tentang Ci itu, yang ada pohon, ada itu segala macam, ya, juga. Baik, 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 Master. Jadi Ci itu sebelah kiri itu ada tulisan Tai lebih besar, ya. Lalu di sebelahnya ada pohon, lalu langit dan bumi, ya toh, dan manusia jadi satu. Nah, coba ini nih, ya. Terus ya, ya cari di situ ada tuh yang Ci slide-nya. Ah, ini ya. Yang sebelah kiri itu I, ya, lebih besar daripada ta, ya toh. Nah, yang di tengah ini adalah pohon yang tumbuh, ya. Nah, di sebelah kanan itu yang garis datar itu langit,
di bawahnya berhubungan dengan manusia, Ren sama bumi. Jadi Tian apa Renti ya. Tian Renti I jadi satu. Nah, yang di sebelah kanan itu kayak huruf X itu adalah gerakan yin yang itu. Bolak-balik itu. Nah, yang kotak di antaranya itu adalah Tantian itu. Jadi semua itu tumbuh, manusia maupun alam semesta itu karena ada interaksi antara langit, bumi sama manusia dalam irama yang eh, bolak-balik itu seperti siang malam atau musim semi, musim apa panas, lalu musim gugur, musim dingin terus menerus yang tidak pernah berhenti. Dan musim semi tahun ini berbeda dengan musim semi tahun lalu dan musim semi tahun depan. Nah, kalau you mengikuti gerakan begini, maka akan menghasilkan sebenarnya ini tai chi, J bukan chi, tapi karena sudah salah kaprah, ya sudahlah begini aja. Jadi tai chi itu ya. Nah, sekarang slide berikutnya Pak, bawahnya. Dan kalau itu terjadi, maka itu akan mengikuti irama yin yang ini yang dituangkan di dalam heksagram, ya toh? Benar, ya toh? Ada ke sana 8, ke sini 8 itu nanti eh, perkembangan kehidupan semua makhluk di alam semesta itu mengikuti irama ini. Next. Terus, nah ini Qi develop ya by exercising I instead of Li. Nah ini I ini yang paling atas ini lurus mengikuti omongan itu mulut hati yang di bawah itu hati ya toh. Nah kalau I yang Li itu seperti orang nyangkul ini otot itu karena itu dikatakan berlatihlah I instead of Li. Nah, kalau itu terjadi, maka langit, bumi, dan manusia ini menjadi satu dan lalu menghasilkan di bawahnya ini kotak ini di dalam 8 penjuru itu menyebar itu. Jadi Qi itu adalah perpaduan antara langit, bumi, dan manusia itu. Nah, menarik sekali kosakata bahasa Indonesia itu adalah saudara itu. Saudara itu berarti dari satu udara. Artinya udara yang keluar dari mulut paru-paru kita akan diserap oleh tetangga kita kan. Yang tetangga kita keluar diserap oleh kita. Dan kalau kena pohon ada ada burung, ada segala macam serangga. Jadi we are a part of the mighty whole itu. Ya, ini uniknya makanya saya menanyakan mengatakan bahwa ini Taiji Nusantara ini dalam sekali bukan saya ngikut-ngikut tiru-tiru aja ya toh ya. Nah, lalu kosakata mengalami itu sebenarnya bersatu dengan alam. Ya, jadi Taiji Nusantara ini mempunyai background yang kuat sekali. Nah, kalau di apa? Di seharusnya ini saya sudah di dalam berbagai seminar sudah dengarkan seharusnya pasukan penjaga keamanan PBB yang dikirim untuk oleh kontingen Indonesia itu seharusnya kita bisa minta tolong saya diperbolehkan mengajar bahasa Indonesia yang penting aja pada tempat yang selalu terjadi peperangan toh. Ya, nah? Sehingga karena di kosakata Indonesia itu ada saudara, ada mengalami, sama aku pluralnya menjadi kami, kamu pluralnya menjadi apa kalian, dia, mereka. Kalau bahasa Barat itu cuman begini, kumpulan daripada selfish toh, atau eh, apa klaster-klaster aku sentralnya. Tapi di Indonesia itu ada kita. Jadi kalau murid diajar bahwa kalau yang ngajak bilang sama gurunya, guru kami mau ke kebun binatang, ya itu berarti you nggak ngajak gurunya. Tapi kalau ya gurunya kan ya sudah silakan sana pergi, hati-hati ya. Tapi kalau muridnya mengatakan guru kita mau
pergi ke kebun binatang, berarti gurunya harus ikut, diajak untuk ikut, gitu. Jadi karena itulah kita nanti akan mempunyai dasar yang sangat kuat untuk mengembangkan Tai Chi Nusantara ini, ya, karena mempunyai apa eh, eh, dasar intelektual yang benar-benar mantap, ya. Mungkin itu bisa dijelaskan ya, Pak. Dan nanti Qi itu mengalir dan lalu pusat yang menggerakkan di mana? Bukan di speed, power, and muscle, tapi di titik Mingmen, ya toh? Ya, di titik Mingmen kalau yuk gerak-gerakan. Nah, kalau yuk belajar Qigong yang nggak menggerakkan Mingmen, itu cuman tegak begitu, lalu itu konsepnya menarik Qi yang dari tungging, dia dibawa ke apa ubun-ubun lalu diturunkan pelan-pelan, ya toh, terus sampai si atas, si tengah, sama apa tantian tengah sampai tantian bawah di bawah pusar loh, turun lagi ke tunjing, ditarik lagi terus. Nah, karena itu kalau ya berlatih Qigong yang begitu ya, ya memang menurut saya you harus kombinasi dengan Qigong yang menggerakkan Mingmen, ya toh, baru bisa komplit. Kalau enggak, you hanya setengahnya aja kan, ya. Jadi itu kira-kira Pak, mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan bedanya apa Reiki dan apa Tai Chi ini, ya toh. Karena Tai Chi ini punya apa body of knowledge beda, ya toh, ya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin Hmm. mohon yang lebih spesifik lagi, artinya Qi itu sebetulnya dari eksternal atau internal? Karena tadi Pak Yusuf juga singgung tentang tantian tenaga itu kan datangnya dari mana sebetulnya? Nah, Apakah eksternal gitu? oke, gitu. Nah, nanti ada satu slide di situ konsep apa worldview daripada filosofi I Ching itu adalah begini. Men, 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 ayo, you berdiri kalau you mau nggak melihat ke atas, you melihat langit. Kalau menunduk ke bawah, you melihat bumi. Di antaranya you melihat apa semua makhluk hidup, tanaman maupun tumbuhan atau binatang, flora fauna, termasuk bakteri, termasuk virus, ya toh. Lalu langit maha mengayomi tanpa pilih kasih, ya. Dia menurunkan hujan ketika terjadi kekeringan, ya toh. Ketika langit itu kehabisan air, giliran bumi mengirim uap air ke langit, mengisi yang ada di langit, toh. Nah, setelah berubah jadi uap, ditiup angin dan apa kena sinar matahari atau rembulan, dia sampai ke puncak gunung yang tempat daerah dataran tinggi, lalu turun lagi menjadi hujan. Nah, ketika kembali ke laut, dia menghidupin semua binatang-binatang kan, seperti di Afrika itu kan binatang itu kan nggak punya keluarga negaraan, ya tahu dia pindah aja kemana-mana dan ke laut lagi, naik lagi terus. Nah, inilah konsep Qi raksasa, the great Qi itu, ya toh? Nah, karena itu orang yang berlatih Tai Chi itu sebaiknya pagi karena itu sesuai dengan biorhythm. Di endorse sama salah satu profesor yang menjadi penasihat di kelompok kita itu. Jadi Pak Yusuf, you sudah benar apa biorhythmnya ikut semua, ya toh? Nah, kalau itu terjadi, maka you punya tubuh sel-sel segala macam ikut menari itu semua, ya toh? Nah, itulah sebenarnya alam bergerak itu karena adanya chi itu. Ya toh? Chi itu bukan di luar dari alam semesta, chi itu adalah alam semesta itu sendiri. Nah, karena itu ketika you melihat apa 32 biksu dari Thailand jalan ke Borobudur dan semua jalannya dengan irama yang sama, bukan yang satu kecapean apa jalannya apa terseret-seret, enggak, itu semua jalan sama, itu sebenarnya mau memberi gambaran bahwa alam itu adalah gerakan itu. Dan semua itu buat orang yang menganggap apa ada yang mengatakan itu sunatullah atau whatever lah, tapi you ikut di dalam tarian ini semua, ya. Nah, Konfusius pada satu hari mengajak muridnya ke sungai, di tepi sungai, ya dia bilang, "Look, lihatlah,
sungai itu kan kelihatannya diam, padahal dia mengalir tidak pernah berhenti itu. Kalau sendok detik ini beda dengan 1 detik lalu sama 1 detik kemudian itu. Nah, kalau semua mengalir, bagaimana kita punya sikap itu? Yuk harus hidup here and now kan. Nah, oleh orang Jepang dielaborate menjadi konsep Kaizen itu, Pak. Detik ini harus lebih baik dari 1 detik lalu, dan 1 detik kemudian harus ini semua lebih baik dari detik sekarang. Nah, ketika ini dimasukkan di dalam industri, ya apa produk dari Barat semua kepontal-pontal, iya kan? Karena itu Jepang dalam waktu yang singkat bisa mengembangkan kalah dari perang dunia bisa maju sekali, ya kan? Nah, kalau itu diterapkan di dalam kesehatan, ya, maka kalau pagi ini berlatih merasa lebih bagus dari kemarin dan besok dari ini, maka si diktator sang waktu itu yang dengan angkuh bolehlah lu kasih pesta selamat ulang tahun, doa-doa apa, tapi in fact saya potongin you punya umur setiap tahun sekali, setiap tahun saya potong setahun, ya toh. Jadi you punya ilusi aja, cuman bilang semoga sehat itu semua, nggak ada action bagaimana you bisa sehat, benar? Ya. Nah, karena itulah memang kalau itu terjadi maka Tai Chi ini mempunyai aspek bukan promotif tapi kuratif juga, ya toh. Nah, orang ajaran kuno itu mengatakan begini. Lalu penyakit itu akan seperti kehilangan barang. You pernah simpen barang di satu tempat, lalu hilang, nggak tahu kemana. Jadi sang penyakit itu hilang. Nah, karena itu masalah Tai Chi ini adalah masalah benar-benar seni mengatasi hidup itu, ya. Jadi ndak akan kumat lagi begitu hilang. Sedangkan kalau you mengatakan ya dengan latihan ini you bisa sembuh ini itu, tapi bisa terulang lagi nggak kalau you berhenti? Nah, kalau yang latihan macam-macam itu terulang lagi ya itu beda approach-nya dengan Tai Chi. Kalau tadi detik ini lebih bagus dari 1 detik lalu sama 1 detik kemudian. Ya, jadi aspek kuratifnya ada di sini, preventif dan kuratifnya ada di sini. Anak Ayu akan merasa hilang penyakitnya, nggak tahu kemana tiba-tiba nggak muncul lagi. Ya, Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih, Sepuh. Pak Sony, terima kasih buat pertanyaan Anda. Silakan yang lain, ya. Membuka sesi pertanyaan berikutnya. Di awal tadi telah kita ketahui kita juga kehadiran seorang pegiat atau praktisi Tai Chi dari negara Australia kebetulan ada. Ya, yang dari Australia itu yang itu mesti minta masukan, ya toh? Ya, karena ngomongnya juga sudah Tai Chi. Silakan Sepuh, ya saya panggil Sepuh aja ya. Panggil Rudolf aja, saya Rudolf. Terima kasih banyak dengan waktunya. Saya pikir ini bagus sekali ya ide-ide, konsep-konsep, inisiatif yang digagaskan dengan kata-kata Tai Chi peranakan. Saya juga sangat yakin bahwa kita di Indonesia itu selalu ada konsep yang kita sebut ATM, ambil, tiru, modify. Dan itu penting sekali untuk kita bisa maju ke depan. Karena kita tuh jangan ikut-ikutan. Kita belajar, kita dengan diberi, kita tuh oleh yang di atas tuh diberi itu sama kuat. Tinggal kita mau berkembang nggak, kita mau mendengar nggak. Banyak kita tuh berusaha dengan keras, berusaha mendapat sesuatu. Padahal tuh yang di atas tuh Maha Kasih sudah memberi. Karena kita tidak mendengar, itu kelewat, nggak tidak kedengeran. Nah, yang tadi kalau kita pikir mengenai kita tuh bersatu, itu sudah dibuktikan dengan yang kita sebut atau mereka sebut quantum theory. Karena quantum itu mengatakan bahwa kita semua itu kan dari sekolah kita belajar bahwa
eh, elemen terkecil adalah atom dan elektron. Dan atom itu masih bisa di breakdown menjadi quarks, quark itu menjadi string. Elektron juga menjadi string. Apa sih string itu? String itu tuh getaran sebetulnya. Jadi getaran itu bagaikan ombak yang kita mengatakan saya ombak kecil, kamu ombak besar dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya mau ombak kecil, mau ombak besar, kita tuh air. Jadi sebetulnya kita tuh bersatu. Buktinya ini yang paling gampang ibu. Ibu dengan anak kalau terpisah antar benua, anaknya terjadi apa-apa, ibunya pasti tahu. Nah, itu getaran yang akan mencapai secara otomatis. Demikian juga sering kita ingin katakan beli properti, beli rumah. Di advertisement, waduh luar biasa bagusnya, location. Dan begitu didatangkan, kadang-kadang ada perasaan nggak enak. Nah, jangan dibeli. Tapi kan otak suka, wah kapan lagi ini? Harga bagus, lokasinya bagus, dan akhirnya dibeli, akhirnya ada aja yang terjadi yang aneh-aneh, keluarga meninggal dan sebagainya. Jadi atau kita kalau bawa anak kecil ya, anak itu jerit-jerit nangis nggak mau masuk. Kenapa? Dia juga nggak bisa ngomong. Itu semua tanda-tanda yang harus kita sadar itu. Tapi karena kita terlalu ego ya, itu merusak kita. Tadi Pak Sony menanyakan itu luar atau dalam. Sebetulnya konsepnya tidak ada luar dan dalam. Tidak ada. Energi. Jadi kalau kita misalnya rileks ya, rileks itu akan menimbulkan sesuatu getaran di badan kita yang itulah yang kita rasakan yang disebut energi. Betul, dia mengalir di meridian. Nah, tapi begitu kita berpikir atau kerja, kalau kita bisa kerja rileks, ingat ya kerja rileks, bukan dengan tadi Pak Yusuf bilang kan pakai tenaga malah kita jadi rusak. Kenapa kita rusak? Karena kita tuh otak yang bekerja kayak dalam kungfu. Kita tuh melihat gerakan orang itu, begitu gerakan itu dia mau tendang, kita tangkis. Padahal tahu kita dipukulnya oleh gerakan yang lain. Kenapa? Karena kita terlalu fokus. Nah, konsep Tai Chi itu kita tidak fokus pada satu titik, tapi ke semua yang kita sebut awareness. Begitu kita aware itu hanya bisa kalau kita tenang. Dan kalau kita tenang, otomatis kita akan sadar. Nah, begitu kita tenang, kenapa tadi Pak Yusuf bilang kita sehat dan sebagainya? Karena begitu tenang, alam berkuasa. Alam tuh selalu mengembalikan kita dalam keseimbangan. Dan kata lain, apapun yang kita sakit, itu kita kembali baik lagi. Tapi karena otak kita begitu tegangnya, maunya ini, maunya itu, artinya mau dibantu oleh yang di atas pun, kita menutup pintu. Contoh, kita berdoa. Kalau kita berdoa, artinya kita memperkecil pintu pemberian yang dari atas. Atas tuh memberi itu berlebihan. Yang kita tidak bisa bayangkan. Dan kalau kita doa, kita tuh selalu fokus sesuatu yang yang kecil. Padahal itu banyak sekali. Tapi kalau kita terima dari atas apapun yang diberikan, karena tiap orang tuh berlainan. Dan pemberian itu betul-betul khusus untuk kita. Kita nggak bisa bagi lagi ke orang lain. Jangan kita merasa hebat, ingin membagi lagi apa yang kita dapat. Karena yang di atas tuh sudah memberi juga ke yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kata lain, dalam Tai Chi itu sebetulnya kita belajar konsep yin dan yang. Kita perlu dua-duanya. Kita nggak bisa bilang yang jahat itu nggak bagus. Semakin banyak jahat, semakin kita jatuh dalam berbisnis atau apapun, itu adalah batu-batu kita untuk naik. Kalau kita nggak pernah jatuh, artinya kita nggak pernah pengalaman. Kalau kita nggak pernah pengalaman, kita nggak akan naik. Nah, jadi sebetulnya terimalah apapun yang terjadi, dan kita main Tai Chi. Jangan diam, kita gerak terus. Kayak tadi Pak Yusuf bilang, sungai itu tidak kalau kita datang ke sungai itu, ke satu titik di sungai itu, kita tidak pernah melihat sungai yang sama, selalu berubah. Dan kemanapun, mari kita bawa cangkir kosong.
Kenapa? Supaya bisa diisi. Itu dari saya dulu. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Rudolf, luar biasa. Ini penuh dengan falsafah. Ya, oke. Saya belajar dari Pak Yusuf. Eh, Pak Yusuf, kita juga ada Eh, pertanyaan yang hadir di kolom chat, Pak Yusuf. Ini, ya, silakan. namun bersama kita juga hari malam ini ada hadir Profesor Dr. Hadi Pratomo dari Fakultas Wih. Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia juga hadir di sini, Hmm. pelatih meditasi Hmm. Bapak Gede Agus Tapah. Oh, Eh, ya. Sebelum kita minta kesediaan dari Prof. Hadi dan eh, Pak Gede, ada satu pertanyaan Master ini buat Pak Yusuf dari ibu, seorang ibu mungkin ini ya, namanya Hmm. Elizabeth, biasanya perempuan. Hmm. Selamat malam, saya tertarik berlatih Tai Chi. Saya lokasi di Jakarta Selatan. Apakah ada info? Hmm. Ya, Nah, mungkin ini kita informasikan saja ya Pak Yusuf. Kalau Pak ya. Yusuf ini memiliki komunitas latihan setiap Senin sampai Jumat, sampai Sabtu ya. Caper Sabtu. Ya, Sampai Sabtu pukul 6 sampai pukul 6.30. ya. Nanti untuk yang itu dilakukan melalui dalam jaringan, melalui Zoom. Stum. Nah, untuk Ya, alamatnya nanti kita bisa distribusikan kasih melalui ini linknya, ya. linknya kasih, ya. Ya. Ya, berikut ada pertanyaan dari Bapak Rudi Tua, Sepuh. Ya. Dapatkah Tai Chi dilakukan latihan sendiri atau mandiri? Terima kasih. Nah, tadi Pak Yusuf sudah praktekkan ya. Bisa Hmm. dilakukan bahkan hanya dalam ruangan yang kecil. Sempit. Ya, toh. Di dapur boleh kalau di rumahnya RSS. Ya, toh. Ya, berikutnya dari eh, eh, Doni Haryati ya. Selamat malam. Apakah senam pernafasan dalam Porpi sama dengan Tai Chi? Nah, ini mungkin Sepuh perlu jawab. Ya. Oke. Jadi begini, saya mau sedikit kasih komentar yang menarik dan apa kaitannya ini semua dari mengapa Deng Xiaoping itu bisa membangun Tiongkok seperti sekarang. Ya toh? Yudi Latif itu pulang dari Tiongkok sana menulis di Kompas artikel dia bilang begini, Deng Xiaoping itu datengin apa rakyatnya setelah memimpin, dia mengadakan apa yang apa dia bikin yuk saya mau memperbaiki yuk punya nasib ya toh, supaya lebih baik, tapi yuk ngapain ya saya kerjalah sama apa bertani apa segala, hasilnya saya serahkan ke pemerintah ya toh. Ya, lalu dia mengatakan udah yuk kan tanah yang yuk miliki berapa sih, nanti yuk tanemin apa dan nanti dijual kemana. Iya, toh, nanti saya siapin jalannya supaya rata dan lalu saya pinjemin uang, tapi hasilnya yuk miliki sendiri, jangan diserahkan kayak sebelumnya dikasihkan kepada koperasi, nggak jalan, semua miskin terus. Nah, dia kasih syair, langit itu tinggi dan sibuk ngurusin 7 miliar orang kan, kalau sekarang lah 7,8 miliar gitu. Istana itu ke Beijing itu jauh dan mereka sibuk kalau you minta order apa turunnya lama sekali, birokrasinya ruwet. Yang dekat dan terjangkau adalah tanah di depan rumahmu itu udah berapa, nah lalu dia suruh begitu, lalu disuruh kerja dengan cara memberi syair aja. Si apa di Tiongkok itu bisa terjadi perubahan konsep dari etatisme menjadi ekonomi pasar kan, benar. Nah, ada kaitannya dengan kesehatan ternyata. Dalam kesehatan preventif dan promotif dia bilang begini. Huang Ti itu penemu TCM, Traditional Chinese Medicine, itu sudah ribuan tahun mati dan rumahnya jauh. Sedangkan Heraklitus, Hippocrates ya toh, itu juga sama aja ribuan tahun udah mati dan orangnya rumahnya tidak tahu di mana. Yang dekat dan terjangkau ada, you punya apa dapur itu tempat you masak makanan sama tempat pelataran rumah yuk untuk tempat juga latihan tai chi gitu olahraga gitu. Berapa luasnya
satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang, kiri kanan cukup. Nah itulah makanya Tai Chi saya itu bisa dilatih di rumah dan melalui Zoom, ya toh. Dan kalau diperlukan itu kita bisa lebih dalam lagi melalui video call, ya toh. Kalau bisa dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan, tapi itu hanya pertanyaan aja, tapi latihannya sendiri itu ya cuman cukup gitu aja. Jadi itu kira-kira. Nah, kalau Ibu mau tadi pertanyaannya mengikuti kita latihan tuh kita memang latihannya itu ya di rumah aja tapi jam 6 pagi harus hadir. Ya 6.30 ya selesai. Kalau mau sudah selesai, you mau ke kantor, mau apa segala, silahkan out, ya toh. Nggak usah ragu-ragu, tapi kalau yang masih ada tanya, ya kita masih kasih waktu 15 menit atau 10 menit untuk tanya jawab. Tapi begitu aja, that's all. Sebab kalau bertele-tele sampai udah nggak akan bisa jadi apa? Jadi apa? Habit, ya toh. Hanya dengan ini semua. Jadi manajemen waktunya pun kita perhitungkan supaya bisa apa? Cocok menjadi habit, gitu. Sehingga murid-murid kita atau yang peserta kita punya itu bukan, jadi kita nggak usah pusing dia mau datang apa nggak usah kita uber-uber, tapi dalam dirinya sendiri tumbuh kesadaran, waduh Pak, saya tempo hari ada macam-macam urusan, apa tidak latihan, balik lagi susah Pak, bangun pagi aja sudah susah, ya toh. Jadi karena itu saya sudah nggak perlu kontrol lagi. Karena mereka ini sudah menjadi kebutuhan. Nah inilah yang susah, mengajar Tai Chi menjadi sebuah kebutuhan. Ya tahu dari you sendiri. Ya, Baik, oke, cukup ya, Bu. cukup Master, dan beberapa pertanyaan lain yang sehubungan dengan menanyakan apakah ada latihan Tai Chi online sekaligus sudah dijawab dengan Terjawab, Bapak ya tahu. Master. You tinggal tanya linknya aja Pak Gio, ya tahu. Ya. Ya, baik, Sefu. Nah, di Hmm. sini kita minta kesediaan dari Prof. Hadi, rekan masih Hmm. bersama kita, untuk mungkin memberikan komentar atau Hmm. respon terhadap apa yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf Sutanto, Hmm. Prof. Hadi Pratomo. Kami persilahkan. Dari UGM ya kalau nggak salah, bukan? Enggak. Saya dari FKM, Pak Yusuf. Oh, iya, iya. Ya. Kalau nggak salah, saya konfirmasi aja. Kalau nggak salah, Pak Yusuf pernah di FKM dengan Prof. Mako ya? Ya, Betul ya, ya? Ya, waktu itu ya. saya ikut juga gitu. Oh Ya, gitu, ya. ya kan waktu itu kita melakukan pembahasan secara ilmiah kalau nggak salah ya, melihat Ya, itu ya, ya. betul, Ya, jadi ya. ya, saya tadi Hmm. saya tadi pengen denger nih Pak Yusuf yang sama atau bukan gitu ya. Ya. Ya masih terus ya Pak. Ini Yuk dengan terus Prof. lah Mako ya. Pak. Ya toh. Ya syukurlah gitu kan, ikut menyehatkan masyarakat kita lah ya. Kita mendukung juga lah. Oke. Iya, iya. Ya, terima kasih Prof. Maaf saya ini apa lagi hujan deras nih, takut kalau pakai kamera nanti nggak stabil nih. Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Hadi. Iya. Ternyata adalah bagian dari jejak pelatihan Pak Yusuf. Nah, bersama kita juga sudah hadir, sebelum nanti kita minta kesediaan dari Beli Gede Agustafa yang Gede dalam Prana. eh, kita juga kehadiran Master ini, Bapak Bambang Rus Effendi dari Kormi, Master. Oh, bagus. Nah, ini bagus nih. Ada apa topik yang penting untuk dibicarakan bersama Kormi nih. Nanti saya Iya, endingnya saya akan bahas itu tuh, ya. Oke, siap. iya. Apakah Pak Bambang dalam kondisi bisa menyampaikan sesuatu, Pak Bambang? Pak Bambang Rus? Mungkin sebelum kepada Pak Bambang, kita minta kesediaan dari Bapak Gede Agustapa, eh, memberikan pandangan, karena sepertinya Tai Chi atau yoga memiliki objek yang sama ya, sebut Hmm. sama-sama mengenali energi dan menemukan jalan bagaimana dia termanajemen dengan baik di dalam tubuh. Kalau Hmm.
Pak Gede Agustapa masih bersama kita minta kesediaan Pak Gede untuk berbicara. Oke, terima kasih ya Pak Ah, Pak ya. siapa ini? kesempatannya. Oh, Gede Agustapa, bukan Gede Iya. Prama. Oh, mohon maaf bukan. Pak Gede, ya Gede Agustapa ya. Gede Agustapa tadi Pak Yusuf bilang Gede Prama. Saya pernah Iya. ikut retret dengan beliau 2 kali. Iya. Tai Chi adalah istilah dari China. Tadi bagus sekali yang disampaikan oleh Prof. Yusuf dan juga oleh Pak Rudolf. Itu menarik sekali karena saya di Tantra kita udah ngomong union dan sering saya sharing, saya menggunakan analogi, 2 analogi yang paling sering saya gunakan adalah ombak dan samudra, kemudian gelas dan ruang. Itu yang, tapi gelas dan ruang itu adalah analogi yang lebih halus, yang lebih susah untuk dilihat. Kalau di Sanskrit, istilah Sanskritnya mungkin prana ya, karena kita ngomongin prana, hal yang universal gitu. Cuman pendekatannya di Buddhism, khususnya di Tantra adalah sunyata dulu, masuk ke self suffering dulu. Nah, seperti itulah. Jadi ada kesejajaran dan juga yang jelas ada latihannya. Nggak bisa tanpa latihan. Iya. Latihan dan latihan. Kita kalau hanya berbicara konsep nggak ada gunanya. Ya, harus latihan kayak atlet lah. Walaupun tadi sama, kalau di saya di Tantra Tibet, di ajaran tertinggi itu udah yang relaksasi dan juga awareness. Jadi bukan one pointed lagi, tapi dia melebar gitu, relax. Dan ekagrata tidak diterjemahkan sebagai one pointed mind, enggak sebenarnya. Jadi ekagrata itu attention yang diam di satu tempat, grabbing one gitu. Eka satu, grata tuh grab. Jadi perhatian diam di satu tempat, tapi oleh banyak teman diterjemahkan sebagai one pointed. Nah, ini sering membawa kita ke konsentrasi, padahal bukan itu. Harus relax, aware, dan terserap. Nah, itu di level tertingginya bahkan sudah tidak ada mantra, tidak ada postur, tidak ada visualisasi, tidak ada upacara, just relax and aware and terserap. Dan di momen itu banyak penyakit yang disembuhkan, banyak penyakit, bahkan aroma bau badan pun hilang, bahkan berjalan tuh kayak, wah, waktu saya pertama realize itu, saya pikir saya beneran jalan nggak? Saya sampai melompat-lompat menghentak tanah, saya pikir saya ini terbang apa gimana, karena ringan, karena energi kan terkumpul semua. Kita terserap gitu, relax. Oh, itu amazing sekali. Itu dari sisi saya, nanti kita akan bahas lebih jauh di tanggal 17 katanya. 17 ini saya dapat bagian. Cuplikan ini dari Gede. Ya. Tapi mirip dengan yang dikatakan Pak Rudolf ya. Iya. Adalah ya kita ombak, dan ombak adalah samudra itu sendiri, nggak ada beda. Kita semua satu. Ruang di hidung saya dan ruang di seluruh semesta, ruang di badan saya, dan bahkan sel-sel saya pun pada akhirnya adalah ruang kosong. Satu dengan seluruh semesta. Walaupun kita tidak menyadari sepenuhnya, ibaratnya kalau di Hindu itu ada penggambaran Dewa Siwa dengan bulan sabitnya. Walaupun baru nyadarin dikit, bulan sabit ya tetap bulannya penuh, walaupun hanya terlihat sabit sedikit. Tapi bulan tuh selalu bulat. Kan gitu. Bulan sabit ini banyak digunakan simbol bahkan sampai ke Timur Tengah. Di Jawa juga banyak. Itu walaupun hanya menyadari sedikit, tapi sudah sebenarnya itu seluruh semesta. Nah itu sama, ada kesejajaran menarik sekali. Ya, terima kasih, segitu aja. Yo, terima kasih Pak Gede. Ya. Terima kasih Beli Gede. Ya, terima kasih. Ya, seperti apa yang tadi Sefu katakan itu, sebenarnya di bawah langit ini kita memiliki tujuan yang sama, tapi jalannya saja yang agak beda-beda. Iya. Ya, apakah Sefu ingin memberikan pendapat atau komentar sehubung hal itu? Ya. Jadi begini Pak, ya, salah satu
narasi yang dalam Tai Chi kita latihan tiap pagi itu, gerakan itu kita kasih warna atau kita kasih makna. Setiap bangun pagi, saya selalu tersenyum. Mengapa? Karena di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi setiap momen dengan sepenuh hati dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Sehingga hidup saya bisa berguna bagi sesama dan seluruh umat manusia itu. Jadi ketika kita berlatih pagi itu kita kasih narasi ini semua. Gitu. Nah, kalau ini yuk ajarkan pada orang yang nggak ngerti dengan cerita tadi semua ini, ya dia bingung aja saya suruh apa. Karena lalu kita kasih narasi lagi bahwa sebenarnya you sudah bertaichi ketika you sedang pada saat you masih sebagai janin, ketika hari pertama terjadi pembuahan itu. Karena itu perut ibu itu you sedang diayun oleh ibu you sendiri, perutnya sendiri. Jadi you sebenarnya bertaichi itu menemukan kembali you punya asal usul dari mana mau kemana gitu. Nah, dengan diayun itu bayi yang nangis itu akan diam itu. Nah, karena itu gerakan ayunan itu dirindukan ketika kakek nenek kita minta dibelikan kursi goyang itu, ya toh. Jadi itu semua ya kembali kepada hidup seperti di alam semesta lagi, ya toh. Ketika you secara natur itu true natur dari Anda itu ditemukan dengan bertaichi ini, ya toh. Nah, ini yang agak berbeda dengan konsep di yoga, enggak sampai yang ke sini, ya toh. Ini tai chi karena ada konsep pertentangan antara yin sama yang, kan kutubnya itu kait mengkait kan, ya. Jadi lalu kenapa saya mengambil guru itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan dengan pandemik ini? Nah, itu menurut classical wisdom, siapa itu sebenarnya guru? Guru adalah ketika diam merenung tuh. Apakah dia sudah sampai kepada belajar tidak pernah jemu dan mengajar orang lain tidak pernah capek itu. Jadi seorang guru itu adalah orang yang mau terus belajar. Nah, ini konsep ini ternyata ditangkap oleh Pak Jokowi di dalam memberi kata pengantar buku saya The Dancing Leader itu. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan itu bisa dibentuk bukan nasib, bukan takdir, bukan satrio piningit, bukan di atas, itu bisa dipelajari asal mau terus belajar itu. Nah, di situ saya mengatakan bahwa di situ saya menangkap Pak Jokowi itu menulis dalam kata pengantar itu bagaimana dia bisa memindahkan 989 pedagang kaki lima di tempat yang kumuh pindah ke tempat yang bagus, ya di Solo itu. Nah, itu yang saya artikan sebagai hasla brata itu. Mengapa? Karena you bisa menjalankan kepemimpinan, makanya ini temanya kan leadership toh, kesehatan dan leadership. Kita masuk yang ke leadership ini toh. Karena you harus bisa menjadi seperti srengenge itu, seperti matahari yang memberi kekuatan, kehangatan supaya ada energi toh. Ketika you kegelapan, you menjadi Kartika kan, ya toh, menjadi bulan kan, ya toh, ya Chandra toh. Ketika you kehilangan arah, seorang pemimpin itu harus menjadi bintang kan, ketika toh. Ya. Nah, ketika mendung itu kelihatan orang cemas, tapi setelah turun hujan timbul kesegaran untuk hidup, gitu. Lalu you harus menjadi seperti angin, mengisi yang kosong dimanapun itu semua, gitu. Lalu you harus menjadi seperti api yang sudah busuk itu harus dibakar, karena kalau enggak itu dunia menjadi tempat sampah kan.
Dan kalau nggak ada bakteri yang makan, itu you akan lihat bangkai gajah, bangkai buaya di mana-mana kan. Jadi bakteri itu harus ada, virus itu harus ada. Nah, karena itu manusia itu bagaimana bisa hidup berdampingan, tapi tidak tidak eh, terkalahkan sama itu, toh. Nah, setelah ada api, you harus menjadi samudra, diisi yang nggak pernah meluber, disedot nggak pernah kering. Lalu you harus menjadi bumi itu. Bumi itu apa? You bakar, you kasih pencemaran apa segala, potong. Tapi ketika lena, yuk dia tumbuh lagi. Jadi itu suatu kemampuan untuk yang penting terus berbuat untuk kebaikan. Nah, inilah makanya saya melihat bahwa Taiji Nusantara ini sangat kuat untuk dikembangkan itu. Nah, lalu satu lagi guru ini. Nah, guru ini ada masalah ini yang penting buat Kormi ini nanti Pak. Ya toh? Jadi guru ini waktunya harus dipanjangkan, waktu zaman kemampuan untuk aktif masa diperpanjangkan supaya guru itu bisa tetap ngelesin muridnya atau ngajar dan juga bisa ngelesin di rumah. Syukur kalau taijinya bisa diturunkan pada rekannya guru. Nah, kalau begini sampai terjadi, itu berarti apa? Yuk menimbulkan di dalam masyarakat ini gerakan ekonomi rakyat yang datang dari bawah itu. Karena dia akan membuat efek bergulir yang luar biasa kemana-mana. Dibandingkan dengan kalau saya pelajarin di rencana bank-bank memberi kredit usaha kecil, itu paling kecil 50 juta. Ya toh? Udah paling. Tapi untuk ngurus ini butuh administrasi dengan bimbingan dan lalu dicek terus-menerus return of investment kapan, ada jeblok apa enggak, dan itu mempekerjakan orang-orang ya staf bank yang berpakai dasi, titelnya apa segala macam ya tuh. Jadi kenapa ini nggak kasih, nanti kita minta kalau nanti bisa kita setuju ini mungkin bisa. Kenapa kita tidak mencari sumbangan mereka untuk memberi aja ini, saya orang yang sudah dalam kualifikasi guru, tak kasih sumbangan daripada bank itu sekian ya toh untuk hidup sehari-harinya ya toh, sehingga lalu masyarakat kita menjadi kokoh itu, bukan UKM yang bisa ada rugi, yang bisa di duitnya dibawa lari ya toh. Ini nggak bisa, ya bisa monitor kalau itu sudah mendapat sumbangan daripada sebuah lembaga keuangan atau BPJS, lalu pada saat melatih itu kan bisa dimonitor dengan karena online ya. Benar. Jadi ini pengamanannya sudah all in one itu. Ya. Jadi karena itu kalau bisa gerakan Taiji Nusantara ini bukan hanya untuk sehat-sehat badan aja gitu, tapi menjadi kemampuan kekuatan masyarakat untuk tumbuh ekonominya dari bawah itu ya. Itu kira-kira yang mungkin bisa bisa saya ingin menghimbau ya toh. Terima kasih. Mana ada komentar Pak itu dari Kormi atau dari mana yang bisa menggerakkan ini semua kan? Ya. Ya, masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat Pak Yusuf. Silakan. Saya bacakan saja ya. Mungkin ada dua yang berhubungan. Ada pertama ada komentar dari Papa Bambang Buyono ya. Menurut Menteri Pendidikan Daud Yusuf, di dunia ini hanya ada dua pekerjaan. Satu guru, kedua dan lain-lain. Salah. Ini sepertinya mendukung pernyataan Pak Yusuf ya mengenai peran guru. Berikutnya dari Pak Brian, ini ada sapaan dulu dari beliau, Chan Pei, senior. Izin tanya sehubungan dengan walking meditation, apakah Chan Chuang sama efektifnya dengan walking meditation? Silahkan Pak Yusuf. Jadi walking meditation itu pikiran sama gerakan itu
dengan mengatakan setiap bangun pagi itu kan sebenarnya you sedang bangun bergerak. Saya selalu tersenyum betul. Ya kan? Kan itu meditation toh, ya. Mengapa? Karena 24 jam sampai bangun pagi besok saya itu ada sesuatu yang baru, sama sekali baru. Ya toh? Saya berjanji mengisi itu dengan sepenuh hati. Seperti tadi yang saya jelaskan itu toh. Nah, saya pernah hadir di satu rapat dokter-dokter di Surabaya tentang bicara dengan mindfulness itu. Dia itu seolah-olah meneduhkan pikiran yang bergejolak. Tapi saya mengatakan pada dok, apakah you tidak ada satu ide begini? Kalau di ruangan aula ini kita disuruh jalan dengan langkah yang besar, kita bisa tahu berapa menit selesai ini. Tapi kalau you bisa berlangkah satu tapak dengan satu tapak begini, ya toh, ini kalau you sudah mau masuk ke dalam itu sebenarnya sudah menjalankan walking meditation itu. Karena tidak mungkin pikiran you menyimpang kemana-mana. Jadi orang zaman dulu atau orang-orang aldi spiritual zaman dulu itu mempunyai berbagai latihan supaya membimbing Anda itu pikiran nggak bisa lari kemana-mana. Kalau Yusa tak kasih tugas begini itu. Ini juga ya. Jadi pada waktu ada cerita Sufi yang menarik juga, ada seorang murid yang mau minta setengah mati belajar sama guru terkenal, gitu. Wah, wah, guru itu mau kasih tugas apa saya kerjakan, nah, asal saya kasih diterima jadi murid. Nah, oke, gurunya bilang oke, kalau begitu, ya ambil satu cangkir air, satu gelas, isi penuh, lalu yuk disuruh mengelilingi kota Baghdad, dan kalau sampai kembali ke saya, airnya itu harus tetap penuh. Gitu? Nah, dengan cara begitu, orang-orang zaman dulu itu mengajarkan mindfulness dengan suatu tugas, bukan dengan suatu teori. What is mindfulness, apa segala macam, ya toh. Tapi yang tidak dilaksanakan percuma, itu hanya bicara tentang apel, tapi nggak makan apel kan? Benar, ya. Itu makanya itu menjadi mindfulness itu menjadi penting sekali, ya. Berlatih mindfulness karena nggak ada. Nah, di dalam Tai Chi kita itu ada latihan setelah akhir dari latihan itu momen 30 menit itu kita diajarkan latihan turun gunung itu, ya. Jadi kalau karena itu Tai Chi punya dan itu tidak dan hitam. Kalau dan hitam itu sampai nongkrong di puncak gunung. Tapi kalau Tai Chi itu kembali ke dan putih lagi. Dia menjadi orang biasa, tapi mengerjakan sesuatu yang biasa sehari-hari, tapi do it differently itu dengan lebih mindfulness itu. Jadi dia tidak mengerjakan kerjaan yang berbeda, ya, different work. You do the same. You tukang kayu yang menjadi tukang kayu, you menjadi tukang batu ya jadi tukang batu, you insinyur, you dokter, tapi menjadikan you punya kerjaan itu menjadi meditasi, ya, sehingga akhirnya hasil yang you kerjakan dengan meditasi itu akan menjadi lebih baik daripada orang yang kerja asal-asalan aja kan, dikejar target, dikejar apa, ya toh, supaya selesai ini, kalau selesai ini tak kasih bayaran sekian, kalau ini kurang gitu. Tapi you menjadi master gitu daripada state of the art juga bahkan itu, ya. Oke. Ya. Mudah-mudahan bisa kita menjelaskan. Kurang lebih 15 menit lagi. Ini ada pertanyaan yang juga dari kolom chat. Dari Bapak Bambang Buyono. Tadi ada tulisan Wu Wei. Ini Wu Wei penting ini. Ya. Lupa. Ya. Oke. Saya langsung jawab. Silakan Pak Yusuf. Jadi Wu Wei itu puncak yang paling tinggi itu adalah langit itu diem. Tapi
alam semesta musim terus bergulir dan tiada henti itu. Jadi puncak yang tertinggi itu adalah dengan diam, yuk menguasai gerak itu. Kalau petingkalan, tapi yuk pikirannya nggak tenang, maka itu nggak kalah sama orang yang diam itu. Nah, ya, jadi Wu Wei itu konsep yang paling tingginya. Nah, nanti di dalam seni manajemen itu adalah begitu. Maka manajemen yang paling tinggi itu bukan etatisme. Jadi kalau yang paling mudah itu kalau di perusahaan atau apa, kalau mau memerintahkan kolega atau bawahan, ini disuruh bos, ini kehendaknya bos, terus dengan atas nama bos, you mau menggerakkan orang, ya toh? Itu bukan motivator, ya toh? Dan lalu itu dia katakan ibaratnya seperti memotong ayam dengan golok kerbau itu. Nah, organisasi ini kita ini kacau balau karena inisiatif dari anggotanya itu menjadi hilang karena semua digerakkan atas nama bos. Nah, itu yang dibilang li, itu menggerakkan dengan li. Tapi kalau menggerakkan dengan i itu motivasi itu. Ya. Nah, satu lagi yang saya mau yang ada kelewatan sedikit ya. Kalau you lihat binatang itu yang ilmu kungfu itu dikatakan ada ilmu kungfu yang meniru jurus-jurus binatang toh. Yang dikenal itu binatang lima binatang. Itu satu naga, dua ular ya toh. Lalu harimau sama leopard kan, ya toh? Nah, yang kelima itu bangau itu. Nah, bangau itu berbeda karena kakinya dua itu. Jadi seperti manusia itu, ya. Nah, sedangkan gerakan yang macam-macam dari binatang yang empat lain itu karena kakinya empat, tulang punggungnya nggak akan cedera sampai umur berapapun, ya toh? Karena bebannya disalurkan ke empat kakinya kan. Nah, karena itu bangau itu paling cocok, jurus bangau itu di dalam slide ini ada colong paling cocok dilatih untuk manusia itu. Karena dia hanya mengandalkan pada patokan sama sayapnya sama kakinya kan. Dia hanya kekuatannya ada di situ. Nah, itu dijadikan dalam ilmu bela diri dijadikan Wing Chun itu. Karena Wing Chun itu alat pelatihnya itu hanya kayu-kayu aja, tapi tangan kakinya dimainkan. Nah, Wing Chun ini pernah di sejarahnya begini, ada satu ditemukan oleh seorang bikuni yang mendapat keluhan dari seorang gadis cantik yang dilamar sama tuan tanah. Tapi gadis itu mengatakan, guru saya enggak suka sama orang ini. Tapi gimana caranya? Ini orang terpandang dan orang kaya. Saya ditekan sama keluarga saya juga. Sudahlah barangkali jodohnya apa segala. Nah, dia sama bikuninya itu diajarin Wing Chun itu. Nah, diajarin Wing Chun, dia dikata lalu yuk tantang sama orang yang mau ngelamar kamu itu. Kalau yuk kalah bertanding dengan saya, maka yuk nggak bisa ngawinin saya. Kita dipandang orang, loh kok kalah sama istrinya kan? Nah, itulah munculnya sejarah jurus Wing Chun itu. Yang kalau you nonton di film di YouTube itu Ip Man itu, ya Ip Man itu toh, Ip Man, ya toh? Nah, itulah. Jadi memang ini kita ketemu sama budaya Jawa atau Nusantara ini sama budaya yang sama tuanya dari India sama dari mana Tiongkok ini kan. Jadi banyak yang bisa kita sebarluaskan itu menjadi untuk dunia, bukan untuk superioritas ya. Itu karena kita juga mesti memerlukan kedokteran barat juga cara pandang yang penuh protokolernya itu ketat gitu. Kita nggak boleh sembarangan aja kan, gitu. Ya nggak boleh, itu harus ada tesnya lagi kumat lagi berapa ini enggak jadi ketat. Nah, kita bisa
minta digabungkan dengan dia punya keketatan itu semua. Makanya tradisional Chinese medicine itu dirubah menjadi Chinese Medical University. Di mana kita coba, saya punya paper ini saya sampaikan ke mereka pada tanggal 1 Juli. Ya tak? Oke, Ya, Pak. oke. Ini ada satu pertanyaan Hmm. Yusuf dari Ibu Hmm. Santi. Hmm. Pak Yusuf yang terhormat, apakah Hmm. Tai Chi biasa, apakah beda Tai Chi Hmm. biasa dengan Tai Chi Nusantara? Terima Hmm. kasih. Ya begini, Tai Chi yang you pelajarin apa biasa itu tergantung. Kalau you belajar dari disiplin yang apa punya riwayatnya lama, maka you akan menemukan jurus sesuai masing-masing. Seperti jurus Chen itu, Chen style itu tenaga dilepas, kepret gitu. Kalau yang nggak boleh akhir dari satu gerakan menjadi awal dari gerakan berikutnya, ya toh. Terus seperti air mengalir itu, ya toh. Jadi tergantung, kalau you mau untuk bela diri, memang yang lebih kelihatan menakutkan sehingga orang belum udah takut pada lari karena wah, orang ini bisa ilmu yang ngepret gitu, tenaganya gede. Tapi kalau Tai Chi yang ya memang nggak dikeluarkan itu, tapi dia menjadi satu lingkaran yang nggak putus-putus, akhir dari sebuah gerakan, awal dari gerakan yang berikutnya. Nah, ini semua ketika mau masuk kepada apa Olimpiade, semua menjadi dinamakan wushu, ya toh. Dan karena itu terjadi kompromi, Bu, ya toh. Nah, pada saat membentuk kompromi, menyusun apa juri yang awal itu, saya ikut kursusnya sehingga tahu kira-kira apa menilainya toh. Nah, setelah berjalan di apa Olimpiade atau Asian Games waktu itu, lalu ya orang melihat kalau pelan-pelan begini mana ada anak muda yang tertarik sama Tai Chi ini. Akhirnya kalau kosong juga nggak ada pesertanya juga dikeluarin sama Olimpiade, nggak ada penganutnya toh. Nah, lalu mulailah Tai Chi masuk generasi di mana koreografer dimasukkan. Nah, itu yang you lihat di apa YouTube yang sekarang, dilihat tahunnya berapa, maka Tai Chi-nya beda, ya toh, Tai Chi-nya indah tapi sulit karena ada loncatan tinggi, setelah loncatan itu jatuhnya kakinya dipentang, ya kita nggak bisa dong menjadi jadikan itu sebagai latihan kan. Bahkan nanti kalau setelah selesai itu kakinya untuk naik tangga nggak bisa, ya toh. Nah, karena itu Tai Chi kita adalah Tai Chi yang benar-benar diambil dari kegiatan sehari-hari. Duduk menjadi sekretaris atau pekerja kantor, kita bisa jadikan itu latihan, ya toh? Ya, ketika kita apa eh, eh, berputar belok ke kiri ke tanah, itu seperti pohon yang liu bertiup angin, kita jadikan itu untuk membuat tulang punggung kita, pinggang kita tidak macet, ya toh? Ketika kita seperti pohon bambu ditarik angin, ditarik ke bawah, dilepas kembali, itu juga ketika dia mengambil mengambil sesuatu barang di tanah kan, ya toh? Nah, ketika you jongkok, itu saya mengatakan, waduh Pak, jongkok gimana? Kayak Bu Lestari sini umurnya sudah 81 tahun, dia masih bisa jongkok itu. Karena dikasih narasi bahwa, Bu, bayangkan ketika you mengelap lemari, kan lemari kalau mau dilap kan dari atas sampai ke bawah. Nah, ketika you melaksanakan itu, you tidak merasa berat lagi. Ya toh? Inilah seninya Tai Chi yang Nusantara ini kembangkan. Itu kerjaan sehari-hari, tapi dielaborate menjadi sport karena diisi dengan apa konsep sama napas. Ya, oke Bu, mudah-mudahan ya. Ya, baik. Pak Yusuf, kita sudah berada di Ujung. akhir dari acara kita. Hmm. Ya, mungkin saya